إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa barik lana fi 'ilmina. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjidil Mu'minin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian malam Kamis di masjid ini di Kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan bab ikhlas, bab yang menjelaskan tentang ikhlas. Hadisnya kita pilih-pilih supaya bisa cepat selesai dan bisa berganti dengan kitab yang lain. Hadis yang berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bid-darain wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah niku la yang guru boten mirsani ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan boten juga ke bentuk wajah kalian, walakin, akan tetapi yang guru ila qulubikum, Allah niku mirsani kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menika berarti boten ningali jasad-jasad kita. Karena jasad ini kan pemberian Allah. Sing ganteng, sing elek, sing putih, sing ireng, sing gede, sing dhuwur, sing laki-laki, perempuan, itu pemberian Allah. Dan Allah tidak melihat itu. Kenapa? Karena itu memang hanya Allah untuk memberikan. Yang laki-laki, yang dari Indonesia, yang Cina, yang Eropa, dan sebagainya. Jadi Allah tidak melihat fisiknya. Allah boten mirsani fisiknya seseorang, karena fisik itu memang sudah ada takdirnya. Tetapi Allah niku akan melihat kepada hati-hati kita. Kenapa? Karena manusia diparingi, dikasih yang namanya pilihan untuk memilih. Yang hatinya ape pasti milih misai. Kalau hatinya buruk pasti ngambilnya yang buruk. Itu pasti. Ya. Kalau orang yang baik, hatinya baik, maka dia dengan kesadarannya akan memilih yang baik-baik. Dia akan memilih untuk sholat berjamaah ketika ada adzan, ketika ada panggilan untuk sholat, dia datang ke masjid. Kenapa? Karena dia sadar pilihan bahwa di saat ini, jam ini, saya ada pilihan sekian banyak, tapi saya memilih untuk sholat di masjid. Berarti apa? Berarti ini kesadaran. Nah, kesadaran itu berangkatnya dari hati. Ya.
Karena hati yang baik, hati yang sudah tertaut dengan Allah, hati yang sudah terikat dengan Allah, maka dia akan mengutamakan Allah di atas segalanya. Ketika dia berinfak, misalkan dia maringi tiang, dia ngasih orang lain, bisa jadi orang lain melihatnya dia ngasih banyak, tapi bisa jadi di mata Allah tidak ada. Kenapa? Dalam hatinya ingin agar dia dipuji misalkan, atau dia ingin mendapatkan kehormatan. Dia harus disebutkan namanya secara fasih, gitu. Jadi misalkan ada orang yang berinfak untuk masjid, untuk bantuan, untuk yatim piatu dan sebagainya. Dan seketika itu, ketika dibacakan daftar donatur, daftar yang berinfak gitu, itu harus jangan lupa ya nama saya disebutkan, karena mungkin namanya paling, karena dia yang paling banyak pemberiannya begitu. Itu bisa jadi niatnya bukan karena Allah kalau gitu. Kenapa? Karena dia ingin agar dia dipuji, mendapatkan perhatian dari banyak orang. Dan itulah yang tahu persis seperti apa kita itu, ya adalah Allah. Hati kita ini yang memegang adalah Allah. Yang tahu pernak-perniknya, yang tahu boleh busuknya, baik tidaknya, ya Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami dugi teng masjid, sami-sami sholat, bukan berarti pahalanya sama. Bisa jadi pahalanya berbeda. Yang satu karena memang dia punya antusias, semangat, dia cinta ke masjid sehingga dia lari bersegera untuk mendatangi masjid. Yang satunya mungkin karena kerjaan saya dari nunggu sholat baik misalkan, ya. Atau dia datangnya terlambat misalkan karena ada urusan, atau mungkin karena malas-malasan, dia tetap beda. Ada yang dihitung pahalanya karena semangatnya, karena malasnya. Hati yang menggerakkan itu adalah hati manusia, hati kita sendiri. Maka itu yang jadi penentu di sini. Itu yang jadi titik Allah ngasih pahala atau tidak, ya di situ itu. Makanya niat itu ada di dalam hati. Makanya kalau kita perhatikan, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah tawakul amal yakun biman aqada alaihi qalbu min ikhlasin wa husnul niyyah. Amal itu ada pahala atau tidak, itu terjadi ketika hati itu ikhlas dan bagus niatnya. Makanya pola pahala itu berangkat dari hati, dan niat itu ada di dalam hati. Orang yang kemudian sholat bisa jadi pahalanya berbeda. Ada yang karena Allah, ada yang karena manusia. Ada yang karena rapingin dilakukan karo tonggone di macam-macam. Dan itu semua karena bahwa hati. Makanya Allah memperhatikan hati kita. Dan Allah tidak melihat fisik. Itu rasisme. Itu adalah rasis. Orang yang membedakan satu dengan yang lain karena fisik, itu rasis. Itu berarti dia telah melecehkan makhluk Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabaila lita'aruf. Bermacam-macam. Indonesia bermacam-macam. Kita ini punya berapa? Punya 200 sekian suku, 300 sekian bahasa. Bermacam-macam. Orang Jawa tidak lebih mulia dari orang Batak misalkan, dan orang Batak tidak lebih mulia dari orang Jawa. Yang menjadi mulia kita semua ini adalah hati kita, takwa. Makanya tidak ada yang namanya mandang fisik, tidak ada. Ya, kalau orang melihat seseorang karena fisik, maka dia telah meremehkan Tuhan.
Bukankah Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah dimuliakan dengan sebaik-baik bentuk. Itu sudah dijamin sama Allah bahwa manusia dengan kondisi fisik yang seperti itu sudah dengan bentuk yang terbaik, itu yang paling jos, paling sayang. Nah, kalau ada yang kemudian melihat itu menjadi standar, maka dia telah meremehkan Tuhan dalam penciptaannya. Ini buat kita pelajaran, ya. Buat kita pelajaran, kita jangan memandang orang itu dari fisik, memandang orang itu dari takwanya. Karena suatu kali ada seorang sahabat yang menghina Bilal. Kita tahu ya, Bilal itu apa Pak? Hitam, tinggi. Kemudian dia dari Ethiopia, mantan budak, dan ibaratnya kalau ketika oglangan gitu ya, yang kelihatan cuma giginya tok gitu ya, karena saking putihnya gitu ya. Nah, itu suatu kali ada sahabat yang menghina Bilal. Saat itu Rasul mendengar, tahu Rasul marah, karena membeda-bedakan orang karena fisik itu adalah perkara jahiliyah, perkara yang terjadi di zaman jahiliyah, di zaman yang belum ada Islam di situ. Sudah ada Islam datang mengangkat semua golongan, mengangkat semua masyarakat, dari yang merdeka, yang Buddha, hitam, putih dan sebagainya. Dan Allah tegaskan, in akramakum indallahi atqakum. Sing mulia niku sing takwa, boten sing rasnya apa, sukunya apa tidak. Ya. Nah, yang kedua, al-insan mas'ulun wa mahasibu ala niyatihi wa amalihi. Manusia itu bertanggung jawab dan akan dihitung karena niat dan amalnya. Fayam bagi ayyah riso ala tasdidiha. Maka hendaknya manusia itu selalu berusaha untuk melakukan kebaikan yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Sehingga begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita beramal itu kan berangkat dari hati. Maka pastikan ketika panjenengan beramal itu niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Nanti dalam persoalan ini, dalam bab ini, nanti ada bab kelompok yang dia teologis. Bab orang yang ketika beramal itu dasarnya adalah keyakinan dan hasungan agamanya. Orang Islam kalau non Muslim ya sami-sami berbuat baik, Pak. Sami. Orang non Muslim, orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi, orang Konghucu, mereka juga disuruh berbuat baik, Pak. Sama. Tetapi apa? Tetapi pastikan yang namanya amal itu harus berbuah pahala yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan surga, itu yang penting. Kalau semuanya baik-baik semua, tidak ada namanya agama mengajak untuk berbuat jahat, buat wonten. Semuanya pasti berbuat baik aja. Cuma masalahnya yang satu bernilai, yang satu faja'alnahu haba'an mansura, yang setunggalipun dadose debu yang bertebaran, debu yang disapu oleh angin jadi hilang. Makanya harus dengan niat karena Allah. Itu orang beramal. Jadi orang beramal ada faktor eksternal. Eksternal itu artinya kalau kita perhatikan agama-agama lain juga berbuat baik, mengajar berbuat baik, tapi yang satu berpahala, yang satu tidak. Kenapa? Niatnya beda. Yang satu niatnya karena Allah, yang setunggalipun bukan karena Allah.
Kenapa? Yang satu ya karena apa? Karena sosial, karena ada konsep yang namanya sosialisme, ada konsep yang namanya gotong royong dan sebagainya. Itu ya memang ada di dalam Indonesia ya ada seperti itu. Tapi pastikan ketika panjenengan kerja bakti di rumah panjenengan niatkan karena Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada dasarnya. Ya, panjenengan nyari nafkah ya harus dasarnya karena perintah dari Rasulullah SAW. Ya, kalau karena harta yang terbaik adalah harta yang dihasilkan dari tangannya sendiri, gitu ya. Jadi semua harus ada dasarnya dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Keseharian kita ini, Pak, itu kanan kiri atas bawah itu semua sudah diajarkan oleh Nabi. Panjenengan lakoni ini tinggal aja buka kitabnya, buka dalilnya ada semua. Cuma ya tadi harus belajar dan belajar. Nah, itu yang faktor eksternal ya. Jadi faktor kelompok-kelompok yang juga mengajak kebaikan, tapi yang satu bernilai pahala, yang satu boten. Kenapa? Karena niatnya beda. Lah piye? Wong niatnya beda kok jalur pahalane padha. Kan tetap bagus sekali ya, Pak. Misalkan ini jenengan dikengken kalih Allah, jenengan taat, yang satu dikengken kalih tiang lain. Ya, terus dilakoni. Yang satu dapat pahala karena ikut perintah Allah, yang satu ikut ini, tapi dia minta pahala dari sini kan nggak bisa. Lah bosnya sopo? Sing dadi dhuwurane sing tadi kan mboten nyambung. Wong dhewe melu kalau agamane duwe Tuhan dhewe, kok njaluk pahalane ning Allah itu enggak mungkin. Ya. Jarane aing ting-ting alamat palsu itu berarti gitu ya. Salah alamat itu, ora nyambung, mboten nyambung ya. Mboten nyambung. Lah kalau kita karena Allah nyuruh, akan dapat pahalanya di sini. Nyambung lurus. Kalau ini karena diperintah sama misalkan Tuhan Yesus, Yahweh dan sebagainya itu ya dapat. Yang ini akan mendapatkan Tuhan yang mereka sembah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ya. Nah nanti ada lagi di internal Islam sendiri, orang yang kemudian beramal, orang yang kemudian berbuat baik, tapi pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang satu niatnya karena Allah, ikan setunggalipun karena rutinitas, kalau bisa sekalian, karena rutinitas. Jadi rutinitas itu kebiasaan, kebiasaan sehari-hari. Jadi enten wong sing setiap hari bekerja nyari nafkah niku karena perintah agama. Kata Allah, wa bataghu min fadlillah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Carilah karunia Allah di muka bumi ini. Kata Nabi, harta terbaik adalah harta yang didapatkan dari hasil keringatnya sendiri. Artinya agama memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Tapi di sisi yang lain ada orang yang ketika mencari nafkah karena rutinitas. Ketika dia rutinitas, ya keseharian seperti itu dianggap itu hal yang apa? Hal yang biasa. Padahal yang dia lakukan itu seharusnya bisa mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia niatkan karena Allah mencari nafkah itu. Tapi karena ini bagian dari keharusan sebagai suami, kemudian menjadi rutinitasnya. Nah, itu yang menyebabkan dia dalam mencari nafkah bisa jadi tidak ada pahalanya di situ eman-eman. Wes kerjane banting pulang peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi mboten wonten pahalanipun kan rugi banget ngeten niku. Kenapa nggih? Rugi. Makanya semua diniatkan karena Allah. Artinya itu loh, Allah melihat hati kita, oh niatnya memang kerja ini
dia mencari nafkah karena Allah, maka dia mendapatkan manfaat. Ada yang karena kan persoalannya adalah persoalan rutinitas, ya, bukan didasari dengan faktor agama. Maka kita kembali ke agama semua. Kalau kita suruh cari nafkah, faktornya agama. Kalau disuruh sehat, faktornya agama. Kalau kita disuruh untuk menjaga pola makan, itu faktor agama. Karena agama ini komplit. Agama kita itu agama yang sangat-sangat komplit. Ya. Wa aslamtu alaikum nikmati. Sudah aku sempurnakan agama buat kalian. Benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna. Rasul mengajarkan dari A sampai Z itu diajarkan sedelonipun oleh Rasulullah SAW. Jadi tinggal kita nyelup ilmu ini, koyo ngene to, koyo ngene to, koyo ngene to, koyo ngene to. Jadi semuanya nanti insya Allah bakal bernilai pahala semua. Ya. Kalau kayak anak itu bukan apa ya? Ya umur 6 tahun ikut sekolah, bukan itu. Karena kita diperintahkan oleh Allah disuruh mendidik anak kita dengan baik. Ya. Qul anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kamu dan kamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum, ajarkan mereka tentang agama, wa adibuhum, ajarkan mereka tentang adab. Jadi perintah untuk mengajarkan mereka ilmu adab itu perintah dari agama. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini ketika anak sudah mau sekolah, ya kan supaya sekolah, bukan itu, tapi karena ini perintah agama untuk membuat anak itu pinter, anak itu jadi soleh, anak itu tahu agama, itu adalah kewajiban. Makanya harusnya pendidikan itu ya pendidikan yang mengajarkan agamanya lebih banyak supaya paham, ya, supaya paham bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak bisa dipisahkan antara rutinitas kebiasaan dengan agama, tidak bisa. Semuanya itu bagian dari agama. Dan kita harus tahu ilmunya di sini. Panjenengan dahar, kalau jenengan dahar, sehat, kuat untuk ibadah, nah, ada pahalanya di sini. Tapi mangan, karena manusia butuh mangan, berarti bedanya apa kalau kewan? Bedanya apa sama orang-orang non-muslim tadi? Kita harus adanya seperti itu. Makanya ketika mau makan, bismillah. Minum juga seperti itu. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinilai sama Allah. Hati kita itu harus ada kaitannya dengan Allah, dengan ilmunya Allah yang sudah diajarkan oleh kita semua melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya dasarnya ilmunya Allah yaitu Al-Quran dan dari apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan semua ngaji ngeten iki Pak, niki nambah ilmu supaya kita tahu banyak ini dan sebagainya. Ayo kita lanjutkan hadis yang kedua untuk pertemuan pada malam hari ini. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari. Jadi Abi Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais. Musa itu kunyah, ya. Tapi nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Qala, dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, ada rajuli dari tentang seseorang yuqatilu syaja'ah, berperang karena apa? Karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyah, dia berperang karena membela sukunya. Wa yuqatilu riya'an, dia berperang karena riya. Ayat dari fisabilillah, mana dari yang tiga itu yang termasuk fisabilillah. Jadi ada orang yang berperang karena nasionalisme, dan berperang karena kesukuan, ada yang berperang karena riya. Maka
Nabi bertanya kepada mereka, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana di antara ketiga ini yang termasuk fi sabilillah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi, menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ini khasnya Nabi ya, jawabannya jami' manik ya. Jadi Nabi itu kalau menjawab itu singkat, padat, dan mengena. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Masih bab tentang ikhlas. Nah, ini ada persoalan. Ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang berperang. Karena zaman dulu berperang, ya. Karena zaman dulu memang kebiasaannya berperang. Kalau kita kan jarang berperang. Jadi ini perang ngopo orang paham gitu ya. Ini senjata ya ngini gitu. Mungkin nempel soluput gitu Pak. Main olahraga panahnya yang menceng baik gitu ya. Karena kita nggak terbiasa dengan dunia itu. Ya. Nah, ada orang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah. Kemudian pertanyaannya, ya Rasulullah, ini ada orang berperang karena syaja'ah, karena dia adalah seorang panglima. Dia orang yang sudah dikenal pemberani. Dia sudah dikenal sebagai the masternya perang, sebagai ahli perang di situ. Dan ada juga yang berperang karena hamiyah, yaitu dia berperang karena kesukuan, membela keluarganya, membela teman-teman sepupunya. Dan juga ada yang berperang karena riya. Mana dari tiga ini yang termasuk berperang di jalan Allah? Kembali ke hati lagi, kembali ke persoalan niat. Apakah tiga-tiga ini bisa termasuk orang yang berperang di jalan Allah atau tidak ya Rasulullah? Maka Rasul, khasnya Rasulullah ya, dalam komunikasi, dalam menjawab pertanyaan itu menjawab dengan kalimat yang jami' manik, yang kalimatnya padat tapi komprehensif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang dengan niat supaya kalimat Allah itu tinggi di tempat itu, maka fi sabilillah. Sehingga pertanyaannya adalah, sehingga sambungan dari pertanyaan tadi adalah Rasul tidak menampik, tidak menafikan, tidak memutus yang ditanyakan tadi, tidak. Rasul menjawabnya, kalau seandainya orang itu berperang ketika membela sukunya, membela negaranya dengan niat agar Islam mudah didakwahkan di situ, agar nanti misalkan Islam menyebar luas di tempat itu, kan dia membawa payung, payungnya adalah payung negara. Seperti sekarang Palestina misalkan. Maka orang yang kemudian berperang dalam rangka agar kalimat Allah tegak di tempat itu, maka fisabilillah. Ya. Ketika dia pemberani, dia masuk dalam peperangan dalam rangka supaya kalimat Allah tegak, maka fisabilillah juga. Kecuali kalau riya. Nah, riya ini beda. Ada riya, dia mempunyai niat yang lain supaya dikatakan orang yang hebat dan sebagainya. Jadi Nabi SAW tidak menunjuk ABC, tidak. Pokoknya ketika ada orang berperang melakukan sesuatu karena ingin kalimat Allah tegak di tempat itu, maka insya Allah bisa tidak.
Kita lihat contoh perang kemerdekaan, ya, para pejuang-pejuang bangsa ingin agar negara kita itu bebas dari kolonialisme. Seperti apa perjuangan mereka? Maka saat itu tidak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah niatnya adalah menjajah, itu harus dihapus di muka bumi. Mereka berperang dalam rangka agar anak cucu mereka bisa belajar, agar belajar Islam bisa menyebar di mana-mana. Karena saat itu belajar Islam tidak seperti sekarang gampang. Dulu orang yang belajar itu dimarginalkan, ditepikan. Akhirnya muncul gagasan-gagasan untuk kemerdekaan itu. Lah orang-orang yang punya gagasan seperti itu, maka fisabilillah. Misalkan siapa? Cokroaminoto, Haji Rumasa Cokroaminoto, ya, sebagai ketua Syarikat Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Dagang Islam. Bagaimana beliau mengompori anak bangsa supaya mereka berperang melawan penjajahan, ya. Dan muridnya saat ini adalah Soekarno, muridnya adalah muridnya adalah yang mendirikan NII, Kartosuwiryo, ya, yang kemudian muridnya lagi yang jadi PKI, Din Aidin, ya. Nah, kita tahu Cokroaminoto ini seorang revolusioner sekali, gagasannya luar biasa. Dia di sekolah di Belanda, kerja di Belanda, tapi nggak nyaman kerja di Belanda. Kenapa? Melihat anak-anak bangsa jadi budaknya mereka. Nggak rela anak-anak bangsa yang punya tanah sendiri kok malah jadi kongkonan terus, nggak bisa berdiri di tempat mereka sendiri. Akhirnya apa? Dia hijrah dari Surabaya, dari Madiun ke Semarang. Dari Semarang inilah kemudian dia bertemu dengan seseorang. Akhirnya dia hijrah ke Surabaya, bertemu dengan ketua Syarikat Islam saat itu. Akhirnya dia diajak dan kemudian masuk Syarikat Islam, kemudian membesarkan Syarikat Islam, dan saat itu murid-muridnya luar biasa yang nanti jadi pentolan-pentolan, menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Ya, Cokroaminoto. Ya. Kemudian kita kenal Pangeran Diponegoro juga sama, melawan penjajahan, melawan kolonialisme. Dan alhamdulillah dengan perjuangan mereka kita bisa merasakan sekarang ini. Kalau nggak seperti itu kita masih di zaman kolonialisme, kita masih disuruh bunuh, kita masih tidak bisa berjiwa merdeka, nggak bisa kita ini. Makanya apa? Kita harus bersyukur dengan para pejuang kita, menaruh hormat yang luar biasa. Suara saya kedengaran buatan Pak? Suara saya kedengaran buatan? Kedengaran ya? Dan ada di sana Pak, di Batang, pendiri Rifaiyah, ya, Ahmad Rifai, pendiri Rifaiyah. Luar biasa Pak perjuangannya Pak dalam memberantas kolonialisme. Dia ikut terlibat dalam kolonialisme, luar biasa dia. Ketika saya baca biografinya luar biasa. Bahkan saat itu sebagai seorang ulama terkemuka di Batang, di Limpung sana Pak. Dari Kendal ke Limpung menjadi ulama di sana. Saat itu fatwa beliau adalah haram hukumnya berinteraksi dengan penjajah. Para pemuka agama yang menjadi anteknya kolonialisme, dia adalah munafik. Bayangkan Pak, keras sekali ajaran Haji Ahmad Rifai ini, keras sekali dalam apa? Dalam memberantas kolonialisme. Luar biasa para pejuang-pejuang kita itu anti penjajah, sampai ada fatwa-fatwa nggak boleh interaksi dengan Belanda, tidak, orang yang berinteraksi dari pengagama adalah seorang munafik. Itu kayak gitu Pak, fatwa-fatwanya seperti itu. Dan apa resikonya? Resikonya Haji Ahmad Rifai Pak,
pondoknya dibakar, diasingkan beliau di Ambon. Di Ambon dia namanya orang ya Pak ya, kalau punya semangat, punya ideologi nggak akan pernah padam. Di Ambon mengajarkan sama tentang konsep anti penjajah yang berinteraksi sama nggak boleh, kalau punya interaksi sama penjajah. Orang yang saya penjajah adalah munafik. Sana juga yang di Ambon merasa terganggu, diasingkan sampai Sulawesi. Akhirnya dimakamkan di sana, dikuburkan di sana. Bayangkan orang Kendal yang kemudian di Batang menyuruhkan nanti penjajah dan kemudian harus diasingkan ke Ambon dan Sulawesi dan meninggal di sana dalam rangka supaya kalimat Allah tegak di bumi Nusantara, dalam rangka supaya Islam dikenal di negara kita. Sampai seperti itu pejuang-pejuang kita itu. Jenderal Fail, Joko Minoto, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi, ya, Tengku Imam Bonjol dan yang lain. Makanya saya merasa sedih kalau kemudian mereka tidak kita hormati dengan baik, baca biografinya dengan baik, seperti apa perjuangannya. Dan sekarang kita bisa merasakan itu. Ya, puncaknya nanti di Gorjok Minoto karena berhasil menggalang masa yang luar biasa. Itulah hasil dari perjuangan selama 350 tahun dengan Allah gilirkan tokoh-tokohnya. Kita digilir dengan tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini yang semuanya adalah supaya kalimatullah hiyal ulia, supaya kalimat Allah tegak di bumi itu. Coba kalau nggak ada seperti itu, kita nggak bisa merasakan ngaji sekarang, kita nggak bisa merasakan nikmatnya mengutarakan pendapat. Dulu luar biasa, harus diasingkan. Dan itu terjadi di tokoh-tokoh kita seperti itu. Al-Ilham Hamka juga sama, termasuk yang menggalakkan tentang anti penjajah juga. Ya. Sampai beliau di penjara juga tanpa pengadilan, mau di penjara, kemudian 4 tahun di penjara. Itu kan kenapa? Semuanya perjuangan supaya apa? Kalimatullah hiyal, supaya kalimat Allah tegak di bumi ini. Makanya ini kata Pak Nazir, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah, beliau ketika rumusan Pancasila sudah terbentuk, kan awalnya kan ketuhanan yang menjalankan syariat gitu ya. Kan kemudian 7 kali itu dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata Pak Nasir, ketika awal rumusan Pancasila itu kan Pak Nasir sudah terlibat membuat ide-ide gagasan, dasar bangsa dan sebagainya begitu. Maka orang Islam saat itu senang sekali dengan adanya ketuhanan yang menjalankan syarat Islam gitu ya. Nah itu kan luar biasa, berarti negara ini mengakui peran orang Islam dalam membebaskan kolonialisme, tidak bisa dinafikan. Perjuangannya mereka luar biasa. Nah, tapi setelah kemudian ada kisahnya itu, Bung Hatta ditelepon ya dari timur, kalau itu masih ada, nanti timur akan melepas dari negara republik saat itu. Akhirnya digantilah kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kata itu yang keluar, orang Muslim saat itu semua yang berjuang untuk Indonesia mengucapkan innalillah. Yang pertama alhamdulillah, karena ada syarat Islamnya di situ, berarti mengakui Islam sebagai negara yang sangat penting untuk negara kita ini. Tapi kemudian itu dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan, bahwa negara ini sangat bergantung kepada orang-orang Islam yang mereka ketika berjuang itu supaya kalimatullahi hiyal ulia,
supaya kalimat Allah bisa tegak di muka bumi. Ada yang dengan gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan pendidikannya seperti Kiai Ahmad Dahlan, seperti Kiai Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Masukati, dalam rangka apa? Memberantas kebodohan. Ada yang gerakan-gerakan politik seperti Syukra Minoko dan sebagainya. Tapi semuanya berjuang sama-sama dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, dia bisa berdikari sendiri. Dia bisa mengajarkan ilmu agama sesuai dengan ruh dari negara itu. Dan itu yang kemudian kita rasakan sekarang. Maka para pejuang yang luar biasa, rahimahullah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang ketika niatnya adalah kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah tegak di muka bumi itu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka adalah berjuang di jalan Allah, ya, walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Karena saat itu kan belum ada negara, belum ada Indonesia, belum ada Nusantara dan sebagainya, masih dalam kerajaan-kerajaan. Itulah yang perlu kita apresiasi, ya, kepada para pejuang-pejuang kita, sehingga kita sangat menghormati para pejuang bangsa yang luar biasa. Bagaimana mereka berjuang supaya anak-anak turun mereka tidak merasakan kepayahan, tidak merasakan kehinaan, karena mereka adalah orang-orang yang tertindas, dijajah selama 300-an tahun. Bayangkan Ibu sekalian, dan sekarang kita sudah merdeka, kita sudah bisa merasakan nikmat dari kemerdekaan itu. Allah alam bisawab. Saya kira itu dua hadis yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Allah melihat ke dalam hati-hati kalian. Yang kedua, Nabi menjawab pertanyaan tentang orang yang berperang karena dia seorang panglima, membela karena kesukuan, karena riak. Maka Nabi cukup simpel jawabannya. Siapa yang berjuang karena ingin kalimat Allah tegak di daerah itu, maka dia termasuk fi sabilillah. Maka pejuang kita insyaallah fi sabilillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau punya mohon maaf, kita akhiri dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi.